Tangi. Kembali lagi di Pindah Kelas, tetap kuliah Walau gak di kelas. sama saya Nabil. Saya Tito. Hari ini adalah hari yang spesial tuh, Sangat spesial itu dia Vin. karena kita kedatangan tamu spesial, Gestar. narasumber, gestar. Narasumber. Tamu kita adalah Amanda Marlita. Mbak Amanda. Yuk, Halo tepuk tangan semuanya. dulu. Halo Mas. Halo. Terima kasih sudah diundang hari ke sini loh. Baik, mungkin Mbak karena kalau kita udah kenal lah ya. Iya, pasti Mungkin udah para sobat tipsen ini Sobat tipsen ini bingung. belum kenal Nggak siapa kenal. Itu Mbak siapa sih, Amanda Mbak? Marlita. Boleh berkenalan lebih Oke, lanjut Mbak Amanda. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amanda Marlita, bisa dipanggil Manda. Aku dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember angkatan 2021. 2021. Berarti seangkatan Iya, kita. teman kita. Jadi dari Fakultas Kesehatan Kesehatan Masyarakat. Betul. Loh. Kenapa? Kesehatan masyarakat sampai sini gitu ya. Enggak, Bisa sampai kenapa fakultas bisa hukum. tepat sekali? Kita temanya Mental. berhubungan dengan kesehatan. Iya, mental. Kenapa? Apa ini keajaiban ya tuh? Oh ya, ini apa tiba-tiba muncul ya? Tiba-tiba muncul. Jadi sebenarnya ini sangat mengejutkan sekali ya. Yang Kita breaking kedatangan news ini. tamu yang sesuai dengan berita kita gitu. Sesuai dengan tema kita kita juga, hari topik ini. kita. Topik kita hari ini adalah Mental mental health. Yang teman-teman boleh ketahui bahwa episode kali ini kita itu bekerja sama dengan Kriminal Lawik begitu ya. Kemarin ya, acara kami itu Criminal Week. Acara CLSA yang akan diadakan selama 1 minggu penuh. Ya, itu benar. Mulai tanggal berapa, Bil? Mulai tanggal 3 sampai tanggal 8. 8. Begitu. Mei. Jadi untuk info lebih lanjutnya tentang CLW mungkin bisa cek IG-nya. Cek IG-nya. Gitu. Criminal Week. Oke. Nah, Kita langsung ke topik nih. ke topik pembahasan kita tuh. Nah, kan kita ini bahas mental health, Mbak Manda. Nah, kalau ngomong mental health itu kan sebenarnya kita tahu itu anxiety, depresi. Nah, anxiety sama depresi itu sama apa beda sih? Sebenarnya beda anxiety sama depresi, dari definisinya juga sudah beda. Kalau anxiety itu lebih kecemasan berlebih. Ya, karena kecemasan berlebih itu yang ditandai dengan beberapa hal. Ada rasa takut, kekhawatiran yang lebih. Kalau secara psikis, secara fisik itu ditandai dengan jantung yang berdegup kencang. Gitu. Kemudian tangannya juga bisa sampai gemetar, sampai keringat dingin juga, atau bahkan ada suara berdenging nih di telinga. Rasanya tuh ada seperti rasa berdenging, seperti itu Jadi kalau ada rame-rame. anxiety. Oh, anxiety. Berarti kalau orang memakai narkoba itu hampir sama ya, hampir Mbak? sama. Sebenarnya kalau bisa pakai narkoba itu bisa mengarah ke masalah kesehatan mental seperti itu. Gitu. Tapi kalau degup jantung itu terasa kencang. Apakah kalau aku bertemu dia Dengan itu dia itu sampai anxiety juga? Anxiety juga. Itu enggak? kayaknya ada hal yang dicemaskan. Oh. Bisa dapat contohnya ya, nggak bisa dapat Begitu keras ya. tuh gitu kan bisa menurunkan suatu kecemasan. Oh, ada nih. kecemasan. Gitu. Itu terkait anxiety. Nah, kalau depresi itu bisa dimengertikan sebagai suatu suasana hati yang merasa seseorang itu kehilangan semangat beraktivitas dalam jangka periode waktu tertentu gitu. Jadi kayak moodnya, Oh, motivasinya itu tuh turun banget gitu. Jadi nggak bersemangat melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Tapi agak tipis ya Kak sama pemalas ya. Ya maksudnya kalau tidak sepertinya aku tidak ingin melakukan apa-apa hari Sebenarnya saya ini. nggak mau kuliah, apakah saya depresi? Apa ini yang dinamakan depresi? Kalau depresi itu ada berkecamuk juga di pikiran seperti itu. Makanya kan bisa disebut sebagai masalah kesehatan mental begitu. Jadi kalau sobat-sobat tipsen itu kalau saya malas kuliah itu bukan depresi. Bukan ya, bukan. Itu malas gitu ya. Ya sobat-sobat tipsen ini bukan depresi tapi memang pemalas. Dasarnya memang Pemalas. kurang semangat menuntut ilmu begitu ya. Karena ini sih kalau untuk depresi, seorang dikatakan depresi itu ada tesnya gitu. Oh, ada tesnya tesnya? tuh ada 9 indikator dan minimal 5 terpenuhi. Tapi indikatornya ini dicek ke ahlinya langsung ya gitu. Contohnya tuh ada insomnia, sulit tidur, Kurang tidur. terus nggak ada semangat beraktivitas Nggak dan ada gejala-gejala lainnya gitu. Kalau mengalami 9 itu tadi coba diperiksakan biar nanti diagnosisnya tepat itu depresi atau memang kemalasan kalian saja mengerjakan tugas gitu. Tapi Berarti kita tidak boleh self diagnose tuh. Iya, itu betul, tidak benar. boleh ya. Tiba-tiba, saya malas kuliah. Saya malas kerja. Lihat IG gitu kan, lihat reels atau lihat TikTok. Apakah aku anxiety?
itu tuh nggak boleh, Nggak boleh ya? nggak boleh Nggak boleh. sama sekali self diagnose di tentang kesehatan mental. Kesehatan fisik juga nggak boleh self diagnose. Sepertinya tulangku geser. enggak enggak enggak, gitu ya, enggak, enggak gitu enggak. juga ya. Nggak gitu. Terus Kak, tadi kan udah dijelasin ini tentang apa itu anxiety dan depresi. Tapi apakah orang yang anxiety itu selalu depresi atau kebalikannya apa kayak gitu Kak? Oke, ya. sebenarnya begini nih, awal mulanya anxiety sama depresi salah satunya karena stres gitu. Jadi stres yang berkepanjangan yang nggak bisa kita kelola dengan baik itu bisa menuju anxiety atau kecemasan gitu. Misal stresnya tuh karena tugas berlebih gitu ya. Terus kan kita cemas tuh, tugasnya nggak selesai begitu. Nah nanti kalau nggak bisa dikontrol lagi kecemasannya bisa ke anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nanti kalau gangguan kecemasan itu nggak bisa dikontrol maka berlanjut ke fase depresi gitu. Jadi anxiety yang berlebihan itu bisa berlanjut ke depresi. Oh, berarti anxiety masih dalam batas mau depresinya berarti. Gitu. Tapi kalau depresi berlebih itu bukan berarti menjadi anxiety, tapi menjadi depresi berat. Oh, depresi gitu. berat. Jadi mereka seperti dua koin yang berdampingan gitu. Tapi kasihan sekali ya teman-teman yang mendapatkan mengalami dirinya itu terdapat anxiety atau depresi itu Iya. kasihan sekali Jadi kalau gitu. udah parah itu bisa sampai depresi berarti ya Kak ya. Nah, ngomong ini, seperti apa sih penderitaan anxiety, depresi dalam kehidupan sehari-hari lah, umpamanya kuliah itu gimana dia merasakan? Oke, kan tadi sempat disampaikan bahwa itu adalah tentang gangguan kecemasan ya, ada perasaan khawatir atau takut gitu di dalam dirinya. Nah, di mana para teman-teman yang mengalami depresi ataupun anxiety itu pikirannya akan berkecambuk gitu. Kecambuk. Ya, jadi pikirannya tuh akan berisik, di dalam otaknya tuh ada aja pikiran terkait kehidupannya dia gitu. Dan bahkan itu bisa membuat dia memandang seorang sekitar tuh berlebihan atau ada emosi negatif. Kayak contoh nih, lagi berisik pikirannya terkait tugas kuliah gitu. Nah, dia tuh bisa memandang seorang tuh, kalau aku ngomong kayak gini, dia bakal ngomong jelek nggak ya tentang aku gitu-gitu. Dugaan berlebih gitu ya, berlebih Tidak negatif. boleh, itu overthinking juga. Ya, kalau dihukum itu kita nggak boleh, ada namanya presumption of innocent, praduga tak bersalah. Juga tidak bersalah. Jadi orang itu dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan begitu kan? Bil. Kayak gitu. Gampangnya kurang-kurangi suzon. Kurang-kurangi berpikiran buruk terhadap teman-teman sekitar. Meskipun teman-teman Anda memang buruk ya, Iya. tapi jangan Anda berpikir bahwa mereka akan berbuat buruk kepada Anda gitu. Jadi Jangan usah terlalu cemas teman-teman kuliah. ya. Selanjutnya nih kan anxiety atau depresi ini, mental health itu kan sering terjadi di Gen Z. Ya. Gen Z atau generasi kita lah ya Kak ya. Maksudnya anak-anak kuliah gitu. Iya. Jadi di kalangan mahasiswa tidak dipungkiri juga bahwa di angkatan kita atau bawah kita atau atas kita juga ada teman-teman yang mengalami Anxiety. mental health anxiety dan juga depresi. Biasanya nih dari anxiety atau depresi penyebabnya apa sih Kak? Oke, ada berbagai penyebab. Yang pertama genetik. Jadi kalau genetik itu dalam artian ketika keluarganya ada yang mengalami depresi atau anxiety, berisiko lebih besar terkena hal yang sama. Turunan Bukan berarti. lebih ke ya bisa disebut turunan gitu. Cuman nggak sampai yang kalau orang tuamu depresi atau anxiety, kamu juga enggak, tapi nggak seperti itu gitu. Oh, Cuman iya, berisiko iya. saja Beresiko lebih tinggi. berarti. Ya. Kemungkinan lah. Ya, kemudian ketika seseorang mengalami penyakit besar, contoh seperti kanker, Alzheimer, itu juga bisa beresiko mengalami anxiety atau depresi. Karena kan kita cemas ya sama hidup kita gitu. Tapi bukan berarti teman-teman ketika ada yang terkena kanker atau penyakit-penyakit lain itu tuh akan mengalami depresi dan anxiety. Karena biasanya mereka malah memberikan pengaruh yang positif juga gitu buat orang lain gitu. Jadi nggak selalu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tuh karena ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Dan kemudian yang keempat yang biasanya terjadi adalah pengaruh lingkungan sosial gitu. Pengaruh sosial ya? Iya, biasanya karena tekanan sosial. Kalau di mahasiswa, Pertemanan. ya bisa di pertemanan. Lingkungan. Betul, percintaan juga bisa, percintaan yang gagal ya. Didengerin ya teman-teman sobat tipsan ini, didengerin. Dan percintaan itu mempengaruhi mental Anda. Iya, betul sekali gitu. Bisa membuat bahagia atau membuat masalah gitu. Iya. Tergantung gimana Jadi, jalannya gitu. hubungan yang toksik dihentikan saja. Iya. Betul. Hentikan Keluar. toksik. Betul. Kemudian yang biasanya itu karena tekanan akademik. Akademik. Perkuliahan berarti. Tugas, skripsi dan lain-lainnya bisa jadi stres seseorang.
Baik. Ngomongin tentang perkuliahan nih Kak. Nih, di sini kami ada satu berita. Langsung karena kita dari tadi udah bahas pengertian, sebabnya apa, terus perbedaannya apa, kita langsung lanjut ke beritanya aja. Berita dari Detik Jatim. Detik Motif Jatim. mahasiswa Malang bunuh diri Gara-gara depresi skripsi tidak selesai. Agak menakutkan juga ya beritanya, maksudnya Dan waktu itu ada tentaranya itu. ya enggak dong. Ya, lanjut. Malang, seorang mahasiswi nekat bunuh diri dengan menceburkan diri di aliran Sungai Brantas. Belakangan diketahui pemicu korban berinisial Mas, 24, warga Kepanjen Malang, bunuh diri karena depresi. Dari keterangan keluarga korban diketahui bahwa korban mengalami depresi karena skripsi yang tidak diselesaikan. Ujar Kasat Reskrim Polres Malang AKP Ganda Syah Hidayat kepada wartawan Selasa 9 Januari 2024. Ganda menyebut korban tercatat sebagai mahasiswa semester 9 di salah satu perguruan tinggi di Malang. Belum dapat menyelesaikan bangku kuliah, diduga mendorong bunuh diri. Sangat berat sekali. menyedihkan sekali ya Kak beritanya, karena kasihan juga Efek ternyata dari depresi emang sampai bisa bisa menyebabkan seseorang menyebabkan mengakhiri hidupnya. hidupnya begitu. Tapi itu motifnya apa? Skripsi ya? Skripsi Kak. Terus juga yang bersangkutan sudah kuliah di kampus Malang semester 9 tidak lulus karena kuliahnya tidak selesai. Hambatan pada skripsi itu disampaikan pada keluarga. Jadi sebelum Jadi dia mungkin udah curhat ke keluarganya gitu kan ya. ya Terus apa namanya? Mas ini Mas ini mungkin emang Mas ya inisialnya. Mas ini kepikiran juga mungkin depresi gara-gara memang skripsinya tidak selesai di semester 9. di semester Tapi ada juga yang sudah semester 14 tapi biasa-biasa saja. bisa. Masih bisa. Ya, bisa tergantung bagaimana menyikapinya. menjalaninya, Iya, menyikapinya bagaimana. Tapi yang semester 14 ini juga perlu dipertanyakan sepertinya. Iya, gitu. Lebih dipertanyakan lagi karena apakah tidak ada beban sekali Tapi memang. dia tidak depresi berarti. mungkin memaknainya berbeda. Oh, memaknai kehidupan yang berbeda gitu. Tapi ya kalau kita ngomongin skripsi nih, emang kalau skripsi nggak selesai itu bisa bikin Bahkan kita kepikiran berarti. tugas saja nggak selesai bikin pusing loh tuh. Betul. Iya, itu bener. Bisa kayak aduh tidur tidak tenang, makan juga nggak enak gitu ya. Nah, yang Apa-apa skripsi tadi. kalau gimana ya, kalau tugas kita itu belum tuntas tuh rasanya kepikiran. Mau tidur juga susah kan, kayak makan juga kayak kepikiran terus. Iya, ada beban lah di pikirannya. Betul. Tapi ya kita ngomongin skripsi, apakah dosen yang susah ditemui dan susah memberikan akses terhadap skripsi itu bisa menjadi motif untuk mahasiswa itu depresi? Terkait skripsi itu kan faktornya banyak ya. Iya. Dari sebenarnya skripsi itu bentuk kerjasama kita dengan dosen dan kita dengan alam semesta untuk mendukung skripsi kita Iya. selesai Benar gitu. sekali. Nah, kalau terkait berita tadi kan terkait skripsi sehingga menyebabkan depresi gitu Iya, ya. benar. Itu bisa mungkin disebabkan skripsinya judulnya susah, respondennya susah gitu ya. Segala hal yang sulit di skripsi itu jadi bikin dia stres, kemudian dia tidak bisa menangani stres itu, tidak menemukan problem solving atas masalahnya, berlanjut ke masalah kesehatan mental. Nah, kalau yang terkait dosen tadi sebenarnya kan kita sama dosen itu kan kerjasama ya untuk Iya, benar. melaksanakan skripsi begitu. Tapi ketika kita bekerja sama, tentu butuh pengertian antara keduanya, perlu komunikasi. Antara dosen sama mahasiswa. Ya, kita pun dengan teman kan perlu komunikasi, adaptasi dan mengerti kan untuk Iya. berbicara, untuk bersikap bagaimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita beradaptasi terhadap dosen kita ataupun responden kita juga termasuk loh gitu. Gimana kita bersikap dengan orang-orang di sekitar kita Ya. gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi juga teman-teman, milih judul jangan susah-susah ya. Iya, benar. Karena bisa berpengaruh ke kesehatan mental teman-teman sekalian gitu. Yang berpeluang berhasil aja lah. Dan juga untuk teman-teman ya, untuk menghubungi dosen tuh kalau bisa ya rada sopan, atau mungkin nggak dibales tuh chatnya tuh rada nggak Mungkin sopan. karena tidak sopan. Tidak sopan. Bos, skripsiku. Ya mesti gak dibales dong Ya, sama nggak- dosennya. nggak mungkin nggak dibalas. Ya, yang sopan, permisi Pak, nama saya gitu kan gitu. Itu yang bermasalah itu ya mahasiswanya itu berarti. Ya, betul. Bukan karena depresi ya itu. Lanjut setelah karena- itu kita kan udah melihat contoh, kita udah
lihat apa namanya Contoh beritanya. terus kita juga deskripsi tentang anxiety dan depresi juga udah, pengertiannya udah. Terus selanjutnya bagaimana adalah cara mengatasi kalau ada depresi, betul, anxiety. cara mengatasi depresi dan anxiety atau solusinya Solusi bagaimana biar sih? gak kena depresi anxiety itu gimana? Oke, yang pertama tentu yang paling penting adalah hidup sehat. Hidup sehat Hidup itu sehat. mulai dari kelola stres, kemudian makan makanan yang bergizi dan beragam, buah, sayur. Gitu. Suka makan buah, suka makan sayur? Wow, suka dong, suka sekali. Sangat dari wajahnya. Iya. Sekalian. Kemudian yang terpenting sih karena terkait ini ya kontrol diri adalah pisahkan keperluan karena kita masih mahasiswa, pisahkan urusan sekolah dengan urusan rumah gitu. Jadi kita buat waktu sebagaimana mungkin kita bisa tahu kapan kita produktif, kapan kita waktunya istirahat. Biar kita tuh kalau istirahat bisa menenangkan diri, bisa mengelola apa yang sudah terjadi seharian ini gitu. Kemudian yang salah satu yang penting karena kita Gen Z sangat dekat dengan media sosial ya, kita kontrol penggunaan media sosial kita. Kita harus tahu kapan kita berhenti dan kita harus tahu kapan kita termotivasi dari media sosial itu. Betul. Seperti itu. Tadi kan dijelasin produktif, berarti kalau ngomongin produktif Kegiatan positif. Betul, kegiatan positif juga sangat penting. Jalan-jalan. Jalan-jalan, muter-muter. jogging, keliling tapal Tapal kuda, kuda. nggak gitu Enggak juga ya. malah Berenang ke sampai Selat Sunda, kali berantas ya misalnya. Sungai Berantas. Sungai Berantas yang tadi. Enggak, yang normal-normal saja. Yang normal-normal Yang saja. Ya cari pelarian main kayak sama temen, Sama Betul. teman, nongkrong, healing ke Bali. Nah, betul. Tapi berenang dari Gilimanuk ya, enggak gitu juga. healing kembali. Tapi jangan lupa skripsinya, jangan healing. Ya. Dan penting juga punya dukungan sosial loh, punya temen yang support gitu, orang tua juga, kemudian punya saudara. Garis bawah ya, temen yang support ya, bukan teman yang saling apa? Menjatuhkan. saling menjatuhkan. Jauhi saja. Kita Saling hindari. support tuh ya kalau ngerjain skripsi tugas, ayo saling bantu, bukan Ya. tugasmu belum. Ya, Sama. Mau kemana? Mau ngerjain skripsi? Skip. Tuh. Ini ngopi saja, jangan ya, jangan. Dan juga ditekankan tadi bahwa hidup sehat, Hidup sehat. Jangan lupa makan 3 kali sehari. buah, Betul. minum air, Betul. Jangan merokok. jangan merokok, Jangan narkoba. jangan narkoba, jangan minuman keras ya, jangan. Jangan. Ya, Kan kita sudah banyak nih jelasin dari pengertian. semuanya lah sudah kita jelasin. Mungkin sebagai penutup ini dari Mbak Amanda sendiri, ada nggak sih pesan-pesan untuk para teman-teman yang mengalami mental health, terutama anxiety dan depresi? Atau semuanya juga ya Iya. biar tidak Oke, teman-teman perlu diingat kalau dirimu itu berharga, kehidupanmu itu berharga, dan apapun yang terjadi di kehidupan ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, melatih kita jadi manusia yang terbaik di dunia ini versi kamu sendiri. Jadi Betul itu. sekali. Betul sekali teman-teman. Kurangi suuzon. Kurangi suuzon. Kurang yang tertinggi. Bersyukur ini berarti Bersyukur. kita adalah Banyak-banyakin diri bersyukur. kamu itu adalah berharga. Ya. Kamu, aku, dan samudra. Enggak, dong itu lagunya lagu Rebellion Rose-nya aja. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat Mbak Amanda. Terima kasih banyak. Karena sudah melegakan waktu ya, menyiapkan waktu, merelakan waktunya untuk dan hujan-hujanan loh tadi. Hujan-hujanan loh tadi. Ke teman-teman harus nonton ya, terutama panitia CLW, awas gak nonton. Iya, Ini apa udah Anda tidak repost capek-capek gini hujan-hujanan. Jadi harus ya, terima kasih Mbak Amanda. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya juga. Amin. Buat penonton Ya, juga. kapan-kapan kita akan main ke FKM. Oke, aku catat. Betul. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin IG-nya CLSA terus buat info lebih lanjut dari CLW ataupun podcast selanjutnya. Saya Nabil pamit, Saya Tito pulang, pindah kelas tetap kuliah. walau enggak di kelas. Baik.